Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Febrianti, NIM 185101887. Saya dari program studi pendidikan matematika IKIP Siliwangi akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya dengan judul pengembangan bahan ajar materi perbandingan dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Visual Basic Application for Excel untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP kelas 7. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, dorongan, bimbingan, dan segalanya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Yaitu dosen pembimbing 1 saya, Prof. Joshua Sabanar MA PhD, dan dosen pembimbing 2 saya, Bapak Martin Bernard MPD. Saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan di sini. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat, menurut Dian dan Sri tahun 2017. Kemudian bahan ajar dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan maksud dari pembelajaran. Kemudian belum adanya pengembangan bahan ajar berbantuan ICT pada pembelajaran matematika di sekolah yang akan menjadi tempat penelitian. Yang selanjutnya yaitu penggunaan bahan ajar masih sangat jarang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa masih tergolong rendah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi perbandingan? Bagaimana kelayakan bahan ajar materi perbandingan? Bagaimana respon guru dan siswa terhadap bahan ajar materi perbandingan? Bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP kelas 7 setelah menggunakan bahan ajar materi perbandingan yang berbantuan ICT? Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui proses pengembangan bahan ajar materi perbandingan, kemudian mengetahui kelayakan bahan ajar materi perbandingan, mengetahui respon guru dan siswa terhadap bahan ajar materi perbandingan, mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP kelas 7 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar materi perbandingan yang berbantuan ICT. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada 3 manfaat di sini. Yang pertama, manfaat bagi sekolah yaitu memberikan informasi terkait dunia pendidikan terutama pada bidang bahan ajar atau media pembelajaran berbasis ICT agar bisa meningkatkan kualitas belajar. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu bagi guru dan siswa. Nah, dengan adanya bahan ajar atau media pembelajaran berbantuan ICT, guru bisa lebih kreatif dalam menciptakan media pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Kemudian bagi peneliti, pengalaman yang sangat berharga bagi seorang calon guru profesional, acuan dan masukan untuk pengembangan bahan ajar berbantuan ICT agar berkembang dari masa ke masa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kajian teoritis. Bahan ajar di sini menurut Qasim dan Jasmadi 2008 dalam Puspandari et al. 2019, bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang memuat materi pembelajaran, metode dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, menurut peneliti, bahan ajar merupakan alat bantu pembelajaran yang dapat memudahkan guru dan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang efektif guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu bahan ajar berbantuan VBA Excel. Menurut Swandi et al. 2021, Visual Basic Application for Excel mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik yang ditandai dengan adanya perbedaan signifikan nilai pretest dan posttest di akhir pembelajaran. Kemudian pendekatan problem based learning. Menurut Tabun et al. 2020, pendekatan pembelajaran yang dalam prosesnya menggunakan masalah-masalah nyata agar pembelajaran tidak terkesan abstrak serta tidak membiasakan siswa untuk mengerjakan soal-soal rutin saja.
Kemudian, berpikir kritis matematis. Indikator kemampuan berpikir kritis matematis menurut Mardianti et al. 2018 di sini yang pertama yaitu memberikan penjelasan sederhana, kemudian membangun keterampilan dasar, membuat simpulan, membuat penjelasan lebih lanjut, serta menemukan strategi dan taktik. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan adalah metode Research and Development atau R&D, yang dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan dari Borg and Gold, di mana tahapan-tahapan tersebut disederhanakan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama studi pendahuluan atau studi kepustakaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara kebutuhan di lapangan dengan permasalahan yang akan dikaji. Kemudian tahapan yang kedua yaitu rancangan bahan ajar. Jadi setelah kita melakukan studi pendahuluan, kemudian kita merancang bahan ajar yang seperti apa yang sedang dibutuhkan di lapangan. Di sini dalam proses merancang bahan ajar itu juga merancang tujuan dan capaian dari setiap tahapan-tahapannya. Kemudian dilakukan FGD atau validasi, di mana validasi tersebut dilakukan oleh validasi ahli media, kemudian validasi ahli materi, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada revisi atau tidak terhadap bahan ajar yang sudah kita rancang sebelumnya. Kemudian ada draft bahan ajar, di mana draft bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang telah melewati proses validasi, yang kemudian tinggal diuji cobakan. Tahapan yang selanjutnya yaitu uji coba bahan ajar, di mana ada 2 uji coba, yaitu uji coba terbatas dan uji coba luas. Nah, dari hasil uji coba tersebut, apakah bahan ajar tersebut masih memiliki revisi atau tidak? Nah, apabila tidak, kemudian sudah jadi produknya. Jadi bahan ajar final produknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasinya siswa-siswi SMP Pasundan Sidamuli kelas 7A sampai 9B, dan sampelnya yaitu kelas 7A dan 7B dan kelas 8A dan 8B. Hasil dari penelitian ini adalah bahan ajar materi perbandingan dengan berbantuan Visual Basic Application for Excel. Nah, di mana penelitian dan pengembangan ini dilakukan di Sekolah SMP Pasundan Sidamuli untuk mengetahui pengaruh bahan ajar materi perbandingan yang dikembangkan dengan menggunakan Visual Basic Application for Excel terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Yang selanjutnya yaitu potensi masalah. Informasi yang diperoleh adalah bahwasanya matematika masih dianggap mata pelajaran yang sukar dipahami, membosankan, dan sangat menakutkan oleh peserta didik. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas juga masih menggunakan metode konvensional dan hanya menggunakan buku materi saja tanpa adanya bahan ajar atau media pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan peserta didik tidak memiliki semangat untuk belajar dan memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang rendah. Nah, ini tampilan desain produk dari bahan ajar. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu validasi. Di sini ada validasi ahli media dan validasi ahli materi. Validasi ahli materi dan media ini memiliki 4 aspek, yang masing-masing aspek tersebut memiliki presentase validasi yang cukup tinggi. Kemudian untuk angka respon siswa dan pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis matematis bisa kita lihat di sini. Untuk angka respon siswa, skor maksimal presentase rata-ratanya yaitu 82,50% dengan kriteria sangat kuat atau sangat bagus. Nah, untuk skor pretest dan posttest ini memiliki skor rata-rata pretest 51,33 dan skor rata-rata posttest 80,66, di mana jika dipresentasikan skor pretest itu 39% dan skor posttest itu 61%, di mana ada peningkatan sebesar 38% antara skor pretest dan posttest ini, yang menunjukkan bahwasannya bahan ajar berbantuan VBA Excel ini dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana yang pertama proses pengembangan. Di sini proses pengembangan bahan ajar tersebut berjalan dengan lancar dan semestinya sesuai dengan langkah-langkah yang telah disederhanakan tadi. Kemudian kelayakan produk.
bahwasanya produk bahan ajar tersebut layak digunakan di sekolah berdasarkan analisis data hasil belajar siswa dan diperkuat oleh validasi menurut ahli dan praktisi. Kemudian respon guru dan siswa sangat baik dan bahan ajar tersebut dirasa sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika materi perbandingan. Kemudian pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Bahwasanya bahan ajar berbantuan ICT atau berbantuan Visual Basic Application for Excel tersebut dapat mempengaruhi peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP kelas 7 dilihat dari hasil nilai dari pretest dan posttestnya. Kemudian untuk saran di sini pengembangan ini hanya dilakukan pada materi perbandingan saja sehingga diharapkan untuk kedepannya materi lainnya bisa untuk diperluas lagi. Kemudian penggunaan media dalam bahan ajar hanya bisa digunakan dalam laptop atau PC, belum bisa digunakan pada Android atau iPhone atau handphone, sehingga kedepannya bisa dikembangkan lagi agar bisa digunakan pada Android atau iPhone. Demikian presentasi hasil penelitian skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.